Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatku semua, baik di dalam maupun di luar negeri. Semoga kita selalu dimurahkan rezeki, diberi kesembuhan, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, hari ini saya akan menceritakan sedikit tentang GERD dan anxiety ini. Jadi kebanyakan orang yang kena asam lambung, GERD dan anxiety ini, kadang banyak yang bertanya, kapan sembuhnya penyakit ini? Itu sangat banyak sekali saya lihat di komentar-komentar seperti di YouTube, di Facebook. Bahkan bagi penderita sakit ini juga tidak sadar kalau bahwa dia ini sudah sembuh dari penyakit asam lambungnya. Tapi dia masih merasakan dirinya ini sakit. Itulah tadi kawan-kawan. Karena itu pengaruh dari anxiety-nya kawan-kawan. Penyembuhan lambung tidak begitu lama kawan-kawan. Dia bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tergantung pola pengobatan kita. Memang untuk anxiety, masalah psikologisnya ini yang agak lama. Itu salah satu faktor yang membuat si penderita ini merasa dia belum sembuh dari penyakitnya, padahal dia sudah sembuh karena dia tadi masih dikuasai sama pikiran negatifnya, sama anxiety-nya. Jadi dia akan terus larut dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Itu juga yang menyebabkan banyak penderita GERD dan anxiety ini sampai bertahun-tahun, sampai larut, karena mereka terlalu larut. Nah, saya di sini akan memberikan motivasi agar kalian sadar bahwa kalian itu sebenarnya sudah sembuh dari asam lambung. Hanya tinggal proses pemulihan psikologis kalian. Memang untuk tahap pemulihan tidak mudah, perlu proses kawan. Adapun prosesnya, kawan-kawan bisa lihat ya di video saya yang sebelumnya tentang proses pemulihan psikologis dari anxiety ini. Yang pertama, inti dari semua adalah pengendalian pikiran kawan-kawan. Jadi, selama pikiran kalian masih negatif, walaupun asam lambung kalian sudah sembuh, selama itu kalian menganggap diri kalian itu belum sembuh, masih sakit. Jadi kalian akan terus larut, sampai seterusnya larut di dalam zona kecemasan itu tadi. Saya pernah mengalami kawan-kawan, tapi alhamdulillah kawan-kawan tidak berangsur lama, karena itu tadi yang saya terapkan, yaitu rumus 1P. Itu rumus 1P saya. Saya tidak akan memakai rumus apapun. Rumus saya cukup 1P aja. Pasrah. Pasrah dalam arti kata bukan kita hanya berserah diri ya kawan. Tetapi sebelumnya kita sudah ikhtiar, kita sudah berobat ke sana ke sini. Tidak ada perubahan. Jadi kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pasrahkan semua. Itu yang dimaksud dengan pasrah kawan-kawan. Jadi kawan-kawan, dengarkanlah kawan-kawanku yang sedang menderita GERD, asam lambung, dan anxiety. Tidak ada yang kalian khawatirkan. Tidak ada yang perlu kalian cemaskan, kawan. Kalian memikirkan kematian. Kawan-kawan, kalau kalian terus memikirkan kematian, dengarkan saya. Sejak lahir, begitu terlahir ke dunia, kawan-kawan, takdir kita sudah ditulis, kawan-kawan. Begitu kita lahir, takdir kita meninggal, kita mati, rezeki kita, jodoh kita sudah ditulis, kawan-kawan. Jadi kalau kalian khawatir akan kematian, kematian itu pasti, hal yang pasti. Jadi apa yang kalian khawatirkan? Jadi itu tinggal menunggu saja. Waktu kita ini tinggal menunggu saja. Kita tidak tahu kapan takdir kematian kita, kapan takdir rezeki kita, kapan jodoh kita. Itu semua takdir.
Jadi kalian tidak, lalu apa gitu yang ingin kalian pikirkan dalam kecemasan itu apa? Semua yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kawan-kawan, itulah yang terbaik buat kita, kawan-kawan. Jadi, untuk apa kalian susahkan? Untuk apa kalian cemaskan? Kita masing-masing telah punya takdir, kawan. Mati itu pasti, kawan. Yang bernyawa pasti akan mati. Jadi, kalian tidak perlu cemas, kawan-kawan. Jadi kalian tidak perlu larut terus memikirkan penyakit-penyakit kalian, terus larut dalam lamunan kalian. Masih banyak, kawan-kawan, hal yang bermanfaat kalian pikirkan. Masih banyak hal yang perlu dilakukan, hal-hal yang positif. Jadi pesan saya, sudahilah penyakit kalian. Kalian itu udah sembuh. Ubah pola pikir kalian, terus lawan kecemasan kalian. Isi hari-hari kalian dengan hal-hal yang bermanfaat. Jangan larut memikirkan penyakit kalian. Jadi, apa sebenarnya yang dicemaskan, kawan? Coba sekali-sekali kalian pakai tips dari saya. Sewaktu kalian cemas, kalian harus banyak-banyak istighfar, banyak-banyak zikir, atau sholat sunnah, atau kalian bikin kesibukan apa kayak misalnya kalian ajak ngobrol tuh kawan, atau kalian pergi jalan-jalan ke pantai kayak kemana kayak, insya Allah, kawan-kawan, kalau kalian bisa mengendalikan pikiran dan kalian alihkan kecemasan kalian dengan aktivitas-aktivitas seperti yang saya sampaikan, itu lama-lama kalian akan terbiasa. Jadi kecemasan kalian tuh akan hilang. Jadi psikologis kalian ini akan sembuh. Jadi kalian akan sembuh total, kawan-kawan. Dan pesan saya, kalian juga harus mulai saat ini mengamalkan ya, mengkonsumsi rempah-rempah. Selain baik untuk asam lambung kalian, juga baik untuk kesehatan, kawan-kawan. Kalian bisa konsumsi madu, buah kurma, kunyit, lengkuas, jahe, kapulaga, cengkeh, pokok semualah, kawan-kawan. Pokoknya semua rempah-rempah itu baik untuk kesehatan, asal dengan jumlah yang wajar. Gimana, kawan-kawan? Kalian berjanji pada diri kalian, mulai saat ini tanamkan di dalam hati, saya akan sembuh secara total. Saya akan menghilangkan semua kecemasan saya. Kecemasan yang saya pikirkan selama ini tidak ada gunanya. Kalian tanamkan di dalam hati dan banyak berzikir, banyak istighfar, kawan-kawan. Ingat, kawan-kawan, anxiety atau kecemasan ini sangat mudah ditunggangi oleh iblis ataupun syaitan, kawan-kawan. Selama kalian menuruti pikiran-pikiran negatif kalian, selama itu setan terus bersemayam, kawan-kawan, di dalam pikiran kalian. Sekian dari saya, kawan-kawan, semoga bermanfaat dan memberikan motivasi untuk kawan-kawan yang masih belum sembuh. Semoga sembuh secara total, baik fisik maupun pikiran kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.